karena minggu lalu kan saya bilang awas pencuri impian. Jadi hari ini saya mau bagi tentang eh, bagaimana hidup dalam rencana Tuhan. Nah, hidup dalam rencana Tuhan. Nah, saya kan PowerPoint-nya di dalam, tapi karena ada Dewi, jadi tinggal dibikin aja. Untung ya minggu lalu aja saya keringatan 2 jam juga nggak jadi-jadi, tapi dengan adanya Dewi, dia bisa bikin segampang 10 menit selesai. Nah, untuk hidup dalam rencana Tuhan ini, kenapa? Karena takut nanti yang 5 sumber pencuri itu bukan hanya iblis mencuri, tapi juga otoritas atau pemimpin. Nah, saya bersyukur karena BCC itu pemimpinnya bukan mencuri impian Tuhan dalam hidup saudara, tapi justru mendukung seutuhnya, mendorong untuk bisa kita menggapai impian Tuhan dalam hidup kita. Nah, kan saya juga jelaskan bukan hanya iblis, pemimpin mencuri, tapi juga dari keluarga. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang keluarganya bukan marah sih, cuma hanya Tuhan pakai untuk menguji, mengetes aja panggilan Tuhan hidup kita. Ujian itu akan menghasilkan ketekunan dan karena ketekunan itu kita akan berhasil dalam rencana Tuhan. Nah, yang keempat itu sahabat atau teman. Untung teman-teman punya komunitas yang bagus untuk saling mendukung dalam rencana Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Hanya yang paling terakhir itu yang berbahaya. Kecil tapi bukan itunya. Awas mencuri diri sendiri bisa mencuri impian Tuhan. Nah, minggu lalu saya nggak sempat cerita, mungkin ini bisa kesempatan sebelum saya lanjut hidup berencana Tuhan. Jadi ketika saya ada bagaimana pencuri impian itu hari ulang tahun dan tidak ada ucapan selamat dari siapapun dan segala macam. Akhirnya ketika saya dengar suara Ayub, saya kaget, hah? Saya keluar cari di luar nggak ada, saya turun ke lantai satu nggak ada, naik kembali lalu saya pikir kemungkinan ini Tuhan yang panggil. Jadi saya tiduran baring-baring dan saya bilang silakan Tuhan. Baru dari pikiran hati mulai keluar. Awas pencuri impian Tuhan dalam hidup kita, lalu iblis, otoritas atau pemimpin, lalu orang tua, sahabat. Nah, yang terakhir itu yang diri sendiri bisa mencuri impian dengan berkata, oh saya ini siapa? Saya dari latar belakang keluarga begini-begini. Akhirnya bisa mencuri impian. Nah, ternyata banyak hal yang saya dapat di nomor terakhir itu. Diri saya menganggap tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, segala macam. Padahal Allah yang memilih saya, dia tahu yang terbaik itu. Tapi saya yang lihat diri saya dengan manusia minus benaran. Jadi akhirnya di saat ulang tahun itulah paling banyak mengalami lawatan Tuhan di saat itu. Jadi saya menangis, menangis, menangis sampai selesai lupakan bagaimana merayakan ulang tahun, HP-nya hilang segala macam karena menyadari bahwa saya harus mempertahankan rencana Tuhan hidup saya. Nah, untuk itu hari ini saya mau jelaskan tentang hidup di dalam rencana Tuhan. Yeremia pasal 1 mulai ayat yang kelima dikatakan, nah yang PowerPoint-nya boleh share. Oke. Yeremia 1 ayat yang kelima sampai 8 dikatakan gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah,
Dari bagaimana cara hidup dalam rencana Tuhan ini, pertama bisa diituin. Oke, pertama, Allah mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Mengapa Allah mengenal kita lebih daripada diri sendiri? Dibilang gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, saya ada beberapa versi di sini yang bagus-bagus nih. Kalau menurut Holy Bible punya, dia bilang gini, before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nation. Nah, ini terjemahan dari Holy Bible. Nah, yang terjemahan Our Daily Bread dibilang gini. eh, I know you before I formed you in your mother womb. Before you were born, I set you apart, and I appointed you as my prophet to the nation. Nah, dia memisahkan kita atau dia mengenal kita. Sorry, sorry sebentar. Ini belum. Oke. Dia mengenal kita itu sebelum kita mengenal diri sendiri itu contoh saya contohkan ya. Karena saya penulis buku. Nah, dulu ada salah satu buku yang Pak Edi Leo tulis judulnya eh, Touching Heaven, Changing Life. Nah, di dalam buku itu awalnya kami cuma Pak Edi Leo, Liman sebagai departemen di bagian departemen komunikasi dan saya sebagai yang menulis. Kami berkumpul bertiga, lalu Pak Edi Leonya mulai dibilang gini, saya ingin membuat buku seperti ini. Dia dituangkan dalam bentuk tulisan cakar ayam. Saya lihatin, waduh dokter juga masih bagus juga tulisannya. Tulisan-tulisannya. Nah, lalu kami diskusi, dia bilang gini, saya mau bukunya model begini. Nanti ada halaman ini begini, nanti halaman ini begini, dan dijelaskan semuanya. Apakah bukunya udah ada? Belum. Itu kami baru ngobrol, ngomongin. Nah, herannya setelah selesai, dia ngomong dengan catatan yang kayak cakar ayam itu, dan saya bawa pulang, kurung diri di kamar tidur selama 1 minggu. Pagi, sore, malam, sampai pagi, sore, malam. Karena dia ada pelajarannya, lalu ada kisah lucunya. Nah, kisah lucunya ada di buku Your Smile apa gitu terjemahan terbitan Metanoia. Tapi bukunya setinggi 1 meter lebih di atas ranjang saya. Nah, bagaimana menemukan cerita lucu ini di dalam tumpukan buku setinggi kira-kira 1 meter lebih lah. Karena harus 49 kisah. Nah, itu memilih satu di antara itu lama banget. Tapi herannya setelah 4-5 hari bukunya selesai. Lalu ketika buku itu jadi orang bangga, ye ini penulisnya Edi Leo. Padahal isinya yang pisahin segala macam kan saya, bagaimana ngetiknya, bagaimana ininya, cari ceritanya segala macam. Nah, tapi Pak Edila udah tahu dalam konsep pikirnya bahwa bukunya akan jadi seperti ini. Dan salah satunya setelah ketika bukunya jadi, dalam 1 hari bisa diterbitkan sekian eksemplar. Ternyata 2 hari kemudian harus cetak lagi 10.000 eksemplar. Saya ingat karena kita ambil setumpuk-tumpuknya untuk bawa dibagikan segala macam di toko buku Metanoia. Nah, dari cerita itu
saya ngerti ayat ini dari cerita itu. Kenapa? Di dalam konsep berpikirnya Pak Edi Leo nanti bukunya jadi begini, jadi begini, jadi begini. Tapi apakah bukunya ada? Belum, masih di dalam ininya. Nah, ayat ini berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, kalau Pak Edi Leo yang mau bikin buku aja, dia tahu bukunya sebelum bukunya jadi buku, bentuk fisiknya buku, itu di dalam pikirannya udah tahu nanti model begini, model begitu, dan kami diskusi bagaimana cara itunya segala. Nah, hal yang sama, Allah kita juga tahu siapa dirimu, baik yang sedang mendengarkan ini ataupun nanti dengar, dimanapun dirimu, entah di Shenzhen atau di mana, Jakarta, Shenzhen, atau di Nanjing dan lain-lain. Saya percaya Tuhan sebelum bentuk engkau dalam rahim ibumu, Dia mengenal dirimu lebih daripada dirimu sendiri. Itu sebabnya lebih baik hidup dalam rencana Tuhan. Nah, Dewi ambil gambar ini bagus banget karena untuk jadi yang ganteng dan cantik itu awalnya dari yang tidak ada lalu modelnya seperti ini dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Tapi sebelum dia ada, Tuhan tuh bersuka cita milih saudara. Nah, karena itu saya lihat tadi Raymond yang song leader Shenzhen itu saya ingat bagaimana kita di Wuhan bulan lalu bersuka cita. Nah, karena itu teman-teman, hiduplah dalam rencana Allah. Karena Allah lebih mengenal dirimu daripada dirimu sendiri. Karena itu, kalau Tuhan percayakan untuk buat sesuatu, untuk nanti dipilih jadi apa, untuk menjadi pemimpin, untuk melakukan apapun, jangan pernah takut karena Tuhan lebih mengenal dirimu daripada dirimu sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak perlu menyesali diri dan segala macam. Karena Tuhan lebih tahu siapa kita. Nah, itu sebabnya kita menghidup rencana Allah, harus hidup di dalam rencana Allah karena Allah sudah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Hal yang kedua, Tuhan memisahkan kita untuk tujuan yang mulia. Nah, kalau pertama dia udah mulai, yang keduanya dibilang gini, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, terjemahan di sini ada yang bilang sanctify you, ada yang bilang set apart atau memisahkan. Nah, Dewi ambil apel yang buah ini set apart, yang empatnya sama, tapi satu yang diambil warnanya paling berbeda. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mulia di situ. Nah, sebelum Tuhan memilih saudara atau membentuk saudara dalam rahim ibumu, dia tahu kapasitas seperti apa dan segala macam. Dan karena itulah dia harus pisahkan dirimu dari kandungan. Kenapa? Karena kalau barang yang murahan ya nggak usah dipisahkan. Tapi kalau barang mahal lain cerita. Nah, saya tahu ini karena ini rumah kami di Taman Surya ini. Itu kalau datang ke sini kan bisa lewat Sumur Bor bisa atau lewat Taman Palem bisa. Taman Palem Lestari. Nah, saya pernah dari Taman Palem Lestari datang ke sini tapi bersama Dewi kami masuk ke toko buah untuk beli buah. Herannya saya tidak masuk ke dalam, tapi saya keluar dan bagian luar. Nah, di situ ternyata ada orang-orang yang pisahkan buah. Ada yang cuma ambil buang, ambil buang, ambil buang, ambil buang. Jadi buah itu pisahkan ke sini, lalu buang ke sini, lalu taruh ke sini. Nah, yang saya ingat ada bagian kiri saya, cuma 5 itunya, pisang cuma 5 aja, itu bisa dijual 15.000. Nah, yang di bagian tengahnya, jadi kan ditaruh di sini dan sini. Nah, bagian tengahnya lebih murah.
Tapi dibagangkan ini tawarkan ke saya, Pak mau makan nggak? Nih ambil aja yang ini. Saya lihat, dalam hati kurang ajar. Kamu lihat pisang yang nggak ada guna, yang udah busuk, udah segala macam baru ditawarkan gratis buat saya ya. Nah, tapi yang bagus banget, mutunya bagus, cuma 5 aja 15.000. Sedangkan di kampung saya di pedalaman timur sewaktu masih kecil, kami makan tuh bukan satu buat itu. Kami makan itu makan tandang, turunkan di pohon tuh satu tandang. Satu tandang itu pisang diturunkan di pohon, jadi makan persisir. Satu sisir aja bisa dulu kami jual waktu ke sekolah 50 perak. Satu sisir loh, padahal itu buahnya itu kira-kira 12 sampai 15. Sebanyak itu 50 rupiah. Sekarang di sini yang dipisahkan dari pandangan saya ini 5 aja 15.000. Saya bilang kalau di kampung mah dibuang tuh nggak laku. Dari situ saya mulai mengerti pikiran. Oh ini ya. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguruskan engkau. Atau set apa? Saya percaya teman-teman yang dapat tugas begitu besar ketika kita CG di Hong Kong, yang Tuhan berbicara dengan keras bahwa saudara BCC ini dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjangkau seluruh daratan China atau di bagian-bagian lain. Itu bukan permainan. Karena Tuhan hanya membentuk saudara berkandungan. Itu banyak loh yang dibentuk, tapi kalau saudara dipilih, contoh ya, dari 12 anak Yakub hanya Yusuf yang dipilih. Itu hak prerogatif Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Seperti yang 2 minggu lalu si Prabowo pilih menteri. Sesukanya dialah. Ada yang bilang, oh Fernando ini kataan begini. Dia pilih jadi wakil menteri mau apa? Sesukanya dia. Iya, karena dia punya hak prerogatif. Nah, jikalau presiden punya hak prerogatif untuk memilih siapapun dia mau, bukankah Allah pencipta langit bumi itu memilih saudara? Itu hak privilege yang luar biasa. Dia memilih dan itu sudah cukup. Nggak ada kata tanda tanya apa, nggak bisa. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah memilih. Sebelum engkau aku bentuk dalam kandungan. Jadi belum ada aja, udah tahu ini orangnya. Itu sebabnya kalau Mazmur 139 ayat 16 dibilang, mata melihat selagi aku bakal anak, padahal belum ada gitu. Mata melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis tentang hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Belum ada bayangan aja tapi engkau bersuka cita. Nah, coba bayangkan kalau sukacita mungkin orang yang suka nonton bola lihat Messi. Wah, kalau Lionel Messi lagi bawa bola di lapangan, penontonnya gila-gilaan. Yeah, 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 yeah. Mau gol, yeah, yeah, yeah. Nah, itu ayat Mazmur 139 itu. Mata melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis. Engkau bersuka cita bahwa aku lahir. Nah, pernah nggak kita bersuka cita bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Nah, sebelum Tuhan bentuk kita, dia yang tahu. Dia tahu kapasitas, tahu kemampuan, tahu karunia, tahu talenta, semuanya dia tahu. Nah, karena itulah nomor 2 ini dia pisahkan kita untuk tujuan itu. Tujuan misahkannya itu adalah supaya yang murah, ya biasalah. Yang ini lebih mahal, ini bagus. Tapi yang ini, waduh, nggak bisa itu. Kenapa? Karena harus dijagain. Itu sebabnya saya percaya maut tidak bisa berkuasa atas seseorang sebelum Tuhan izinkan dia. Kenapa? Saya mimpi seperti ini. Dalam mimpi itu lucu ceritanya. Iblis berusaha untuk membunuh Yesus tapi tidak bisa. Jadi memakai orang-orang Yahudi untuk itu. Mereka berusaha menangkap dia.
tapi dia lolos dari mereka. Itu ayat-ayat di dalam Yohanes kan mulai muncul. Mereka berusaha untuk membunuh dia, tapi nggak bisa. Mereka berusaha menangkap dia, tapi gagal juga. Dia menghilang di tengah-tengah mereka. Mereka berusaha untuk menyiksa dia, tapi nggak bisa. Nanti tidak bisa terakhir di Taman Getsemani, baru Bapak bilang boleh karena waktunya sudah. Baru di Taman Getsemani, ya kalau bukan kehendakku, kehendakmu jadilah Tuhan. Baru dia ditangkap. Nah, dengarkan teman-teman. Sebelum rencana Bapak dan dirimu tergenapi, nggak ada apapun yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dia tahu engkau sebelum engkau dibentuk dalam kandungan. Nah, saya mimpi lucu yang luar biasa itu mimpi tentang Musa. Tapi tangan gini, saya jelasin buat Dewi, saya bilang gini. Ini tangan begini dulu. Ini Tuhan pilih Musa, dia genggam gini. Tapi karena iblis berusaha membunuh Musa, Tuhan memakai putri Firaun balikin tangan gini. Pakai putri Firaun untuk memelihara orang pilihan ini, Musa. Nah, dijelaskan gini, ketika putri Firaun menemukan Musa di Sungai Nil, ketika bayi Musa kan dibuang dalam sungai. Heran, berapa ekor buaya kelaparan tidak boleh makan bayi ini. Buaya kan lapar, dia pasti harus makan. Nah, ketika bayi Musa muncul, mana ya dia biarkan? Nggak mungkin. Pasti dimakan bayinya. Loh, kenapa Musa nggak dimakan? Karena Tuhan melarang buaya untuk memakan Musa. Karena bayi Musa ini ada rencana Allah yang besar buat dia. Karena itulah Ibrani 11 bilang begini, mereka beriman melihat rencana Allah besar dalam diri Musa, lalu mereka membiarkan dia. Buaya yang kelaparan nggak bisa mengganggu, nggak boleh makan Musa. Biar mau lapar terserah lapar. Yang penting harus diselamatkan. Nah, karena itu Tuhan bekerja sama melalui putri Firaun. Jadi ini kan gini, ambil putri Firaun lalu ambil begini, pelihara Musa. Setelah pelihara Musa, nanti 40 tahun tinggal balik aja gini, dikalahkan ulang. Di Tuhan memakai putri Firaun memelihara Musa supaya rencana tergenapi di kembali lindungi gini. Jadi saya bilangin Dewi, ini awalnya gini Tuhan lindungi Musa, lalu memakai putri Firaun atau musuh memelihara dia. Habis itu dilindungi ulang. Bukankah hidupmu juga di dalam genggaman tangannya? Dia juga akan menggenggam dirimu, bahkan dimakai musuh untuk melindungi dirimu supaya rencananya tergenapi. Kalau hidup Musa bisa menggenapi rencana Allah, bukankah diri teman-teman juga pasti menggenapi rencana Allah? Kenapa? Karena Tuhan yang membentuk saudara, Tuhan juga pisahkan saudara demi rencananya. Dia pisahkan, dia pasti pisahkan. Untuk apa? Jangan diganggu. Maaf kalau ini kamar tidur kami di bawah. Itu kalau barang yang murahan atau biasa dipasang aja Dewi taruh situ. Biasa aja lah. Tapi yang mahal, maaf termasuk yang emas atau apa, kuncinya dia yang pegang. Dimasukin ke laci, bungkus lagi, masuk ke laci, dikunci di luar. Jadi saya sebagai suaminya, saya nggak bisa buka karena kuncinya dia yang pegang. Kenapa? Karena itu barang mahal. Bukankah Allah yang mengetahui bahwa engkau punya potensi, engkau punya karunia, engkau punya talenta, dia pasti memisahkan engkau untuk tujuannya. Karena itulah engkau nggak bisa diapa-apain. Bukan karena mereka tidak sanggup, bukan. Tapi Allah memisahkan dirimu demi rencana itu. Jadi jangan membiarkan impian Tuhan tercuri melalui iblis atau otoritas atau orang tua atau teman atau sahabat bahkan diri sendiri. Jangan. Karena
Rencana Allah harus terjadi. Karena itu Tuhan memisahkan kita untuk tujuannya yang mulia. Bukan yang tidak mulia atau biasa aja. Enggak. Untuk tujuan yang mulia. Nah itu sebabnya mari lindungi panggilan Allah dan rencana Allah dalam hidup saudara. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Nah, saya percaya ketika kita hidup rencana Tuhan, Tuhan pasti menggenapi apa yang Dia lakukan buat hidup kita. Nah, poin yang ketiga, Tuhan menetapkan kita untuk melakukan kehendaknya. Dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu karena Yeremia. Nah, itu bagus tuh gambar jarinya. Ini bukan pakai tangan loh, cuma ambil dengan jari dua gini. Kalau tangan kan bisa ambil empat-empat tuh. Tapi karena ambil cuma dua jari gini, cuma satu yang bisa diambil. Aku menetapkan engkau, ordain, menetapkan engkau untuk jadi apa gitu. Bisa jadi anggota legislatif, bisa jadi anggota eh, eksekutif, bisa jadi legislatif, yudikatif, eksekutif atau bisnismen, pembicara, bisa jadi pendeta, bisa jadi nabi, bisa jadi guru, gembala, dan konselor, bisa jadi pengkhotbah lapangan luas atau di tempat yang kecil. Jangan pernah membiarkan dirimu tertindas. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan engkau. Ini satu hal yang ini. Ketika ditetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi belum dilantik. Itu sebabnya hanya dibilang, oh presiden terpilih. Sampai 20 Oktober kemarin, ketika duduk itu, karena waktu itu saya masuk di gedung DPR dan saya ikutin bagaimana pelantikan dulu, bukan yang kemarin ini. Jadi tahu ini posisi ini kursi buat presiden yang ada. Nah di samping kirinya itu ada presiden terpilihnya. Ketika nanti maju yang terpilih ini maju untuk mengucapkan sumpah, ini pindah kursi, pindah ke mantan. Jadi ketika diucapkan sumpah selesai, dia akan balik. Udah, dia akan duduk di kursi kosong ini karena yang ini pindah ke samping di kursi yang tadi dia terpilih itu. Ketika diisi situ, dia disebut sebagai mantan presiden. Sedangkan yang ini karena sudah dilantik jadi presiden. Kursi cuma dua aja gini. Jadi ini presiden terpilih, yang ini presiden aslinya. Nah, ketika yang terpilih maju ke depan untuk supaya kalau diucapkan sumpah kembali datang, dia sebut sebagai presiden terpilih. Yang ini mantan presiden. Hal yang sama juga buat diri saudara. Allah menetapkan engkau untuk menjadi sesuatu, biarlah hidup di dalamnya. Mungkin engkau jadi pengusaha, engkau bisa jadi bisnismen, engkau bisa jadi apa aja yang Tuhan mau. Mau jadi penulis, mau jadi pengkhotbah, mau jadi konselor, mau jadi anggota DPR, apa aja silakan. Karena dia udah tetapkan saudara untuk itu. Mendingan kita hidup sesuai dengan rencana Allah seperti itu daripada kita hidup di luar. Nah, yang menjadi penghalang itu salah satu pencuri impian di bagian bawah. Bisa dilanjutkan poin berikut bawah. Berdalihnya, alasan jangan berdalih. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, silakan engkau mau tulis, silakan tulis. Ah Tuhan, background saya apa? Ah Tuhan, pendidikan saya apa? Ah Tuhan, masa lalu saya apa? Itu suka berdalihnya di situ. Ah Tuhan, status sosialnya apa? Ah Tuhan. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Nah ini yang Tuhan tegur saya di poin ini. Kenapa? Karena diri sendiri bisa mencuri impian Tuhan di hidup kita. Selain iblis, ada otoritas, lalu orang tua, atau sahabat. Tapi yang lebih berbahaya ini, diri sendiri ini. Kenapa?
Kenapa saya bilang berbahaya? Karena itu keputusan untuk mau atau tidak. Dan karena biasanya keputusan mau atau tidak ini berdalihnya yang paling banyak. Ah Tuhan Allah, Yeremia, ah Tuhan Allah, saya masih ini, masih muda. Nah dia kalau dia ngomong masih muda, tapi mungkin kita, ah Tuhan, background saya apa? Oh Tuhan, saya kan pernah dibuang waktu usia setahun di hutan. Oh Tuhan, saya dari apa? Saya masih yatim piatu, umur 5 tahun udah yatim piatu. Oh Tuhan, keluarga saya miskin. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, sampai berhalaman-halaman panjangnya, tetap tidak bisa tidak bisa membatalkan yang di atas tadi. Sebelum aku mengenal engkau, sebelum aku membentuk engkau di kandungan, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar kandungan, aku pisahkan engkau. Set apart. Aku menetapkan engkau untuk gini. Jadi background apapun keluarga nggak bisa menghalangi. Atau alasan saya yang kedua, ah Tuhan, karena pendidikan saya cuma SMP. Ah Tuhan, kan saya lahir di pedalaman, di pendidikan nggak bisa begini. Alasan apapun, jangan pakai itu untuk menghalangi rencana Tuhan. Karena itu membuat kita tidak bisa hidup dalam rencana Tuhan. Atau ah Tuhan masa lalu, oh dosanya berkarung-karung dikeluarkan. Oh Tuhan begini, 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 begini. Itu banyak dikeluarkan. Masa lalunya seperti apa. Saya dulu kan pemabuk, saya dulu kan apa, semua dikeluarkan. Nah biasanya gitu. Kita tidak boleh. Atau status sosial. Tuhan kan saya begini-begini aja kan. Tuhan kan saya begini. Bahkan contoh salah satu ya. Ketika saya datang perkenalkan diri ke orang tua Dewi, itu salah satu pertemuan yang ditanya, kamu kerja di mana? Saya garuk-garuk kepala bilang, ya lagi korenil menara doa. Lalu dia bilang, kamu di Ambon ya? Saya bilang, enggak, saya dari Timor. Timor beda dengan Ambon. Tapi kan hitam sama kan? Betul. Itu status sosial bisa menghalangi rencana Allah dalam hidup kita. Nah, hal yang sama diomongkan ke Dewi. Itu kan dari Ambon kan? Orang Ambon kan begini-begini. Lalu dia bilang, enggak, dia orang Kupang Timur. Sama hitamnya. Itu masa lalu status sosial saya. Itu bisa menjadi alasan atau berdalih untuk saya tidak ikutin kehendak Tuhan. Bisa jadi alasan juga buat Dewi untuk tidak ikutin kehendak Tuhan. Tapi kami tidak mau ikut kehendak. Kami mau apa yang Tuhan mau di hidup kita. Nah, karena itulah kami bisa hidup berencana Tuhan seperti hari ini. Nah, itu bisa tambahkan mungkin 2-3 halaman berpanjang. Ah Tuhan saya begini-begini, ah Tuhan saya begini, ah Tuhan saya begini-begini. Teman-teman, jangan berdalih. Karena kalau berdalih itu bisa mencuri impian Tuhan dalam hidup saudara. Jangan, oh kan saya sudah sekolah di sini, saya tuh begini. Tidak boleh alasan apapun. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu tentang hidup kita. Dia menciptakan kita, dia berikan kemampuan, kapasitas, segala macam buat kita. Nah, contoh salah satunya yang dia tertemplak adalah begini. Saya bilang gini, ketika saya puasa 7 hari di puncak, tidak makan, tidak minum, saya masih kuat dan lari. Padahal kata dokter 3 kali 24 jam kalau nggak minum udah bahaya. Sekarang kalau saya udah 7 hari gimana? Bukan hanya nggak makan, nggak minum sama sekali udah 7 hari. Itu rasanya berat. Tapi karena saya bilang Tuhan, pokoknya saya mau hidup berencanamu. Dan itu yang saya bilangin ke Dewi. Saya bilang, dalam mimpi itu kalimat datang kepada saya. Segala kapasitas, segala kemampuan, segala karunia, dan segala talenta. Itu 4.
segala kapasitas, segala kemampuan, segala karunia, segala talenta yang kamu butuhkan demi panggilan bangsa-bangsa ada pada Dewi Judani Nahar. Saya bilang, hah? Udah, saya nggak bisa berdalih lagi. Itu juga buat Dewi nggak bisa berdalih lagi. Kami harus hidup dalam rencana Tuhan. Kenapa? Sebelum Dewi dibentuk dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah tahu seperti apa. Dan Tuhan berikan kapasitas, kemampuan, karunia, dan talenta. Baru dia dibentuk dalam kandungan ibunya. Itu sebabnya mau apain? Nah, Tuhan pisahkan untuk rencana indah itu. Dan Tuhan tetapkan dia untuk lakukan sesuatu yang besar. Biarin aja. Tapi ini berdalihnya harus menang dulu. Ketika dia menang dengan berdalih inilah, sekarang dia bisa bebas. Itu sebabnya teman-teman, eh, saya dorong saudara untuk bisa, mari kita hidup menurut rencana Tuhan. Coba lihat ke bawah, kalau nggak ada, saya mau doa langsung aja. Oke, taat saja dan lakukan kehendaknya. Jangan berdalih, taat saja. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, eh, saya baca ayat ini, jangan katakan, ini waktu saya masih di Sunter dengan orang tua angkat. Dikumpulkan bahasa Inggrisnya ada beberapa terjemahan, lalu saya baca salah satu terjemahan yang buat saya menangis sampai nggak bisa tahu terjemahan apa itu. Tapi bahasa Inggrisnya bilang begini, don't say that. Ketika dia bilang, jangan katakan aku ini masih muda, itu tiba-tiba huruf besar bilang, don't say that. Jangan katakan aku masih muda. Nah, ketika bilang, don't say that, saya ingat kembali waktu kami di pedalaman di Timur, waktu sekolah. Biasanya guru tampar dulu. Kamu begini ya, Pak. Nah, kalau sekali tampar, dia akan bilang, coba ulang yang kamu bilang. Nah, itu, don't say that. Nah, kalau dia udah bilang, don't say that, hati-hati itu. Kalau kamu ulang kalimatnya, baru kata pertama keluar aja, pok, pasti ditampar. Nah, itu kata itu yang ketika Alkitab saya baca, don't say that, langsung terbayang buat pengalaman dengan guru di kampung. Itu kalau jangan ngomong itu, don't say that, jangan omong kalimat itu. Kalau kamu omong kalimat itu, pak bunyi nih, pak. Nah, apa yang dia omongin? Ya yang tadi itu, ah Tuhan, ah Tuhan, ah Tuhan, ah Tuhan, ah Tuhan. Nah, kalau ah Tuhan, ah Tuhan, ah Tuhan, dibilang don't say that, jangan pernah ulang kalimat itu. Ah Tuhan, saya begini-begini. Ah Tuhan, background saya begini. Ah Tuhan, masa lalu saya begini. Ah Tuhan, pendidikan saya begini. Ah Tuhan, status saya begini. Oh, hati-hati itu. Kalau guru saya di kampung mah, kamu baru omong kalimat belum tambah Tuhan, dia udah tampar duluan. Don't say that. Nah, habis itu saya nangis-nangis datang ke kantor, lalu balik lagi. Pak Samiton atau orang tua angkat itu udah pindahin buku Alkitabnya. Jadi saya udah lupa kembali eh, terjemahan versi apa. Tapi kali itu mungkin Tuhan pakai versi itu untuk menegur saya. Don't say that. Karena ketika bilang don't say that, udah hati-hati itu. Itu berbahaya buat saya. Karena kalau kami pengalaman di kampung, berani bilang, ah Tuhan saya begini-begini. Oh itu tamparannya udah, tangannya udah melayang datang tuh. Kalau bukan di pipi ya betis udah bunyi itu. Nah, jadi kita balik itu nih, lanjut ke tadi. Jangan katakan jangan katakan. Kalau Tuhan tentukan saudara, lanjut aja. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan yang sanggupkan saudara untuk bisa lakukan. Itu sebabnya saya mau berdoa. Dimanapun, entah engkau di Jakarta, atau di Shenzhen, atau Nanjing,
atau tempat-tempat lain, Tuhan lebih tahu saudara. Pada saat yang sama seperti ini, dia lebih tahu. Kenapa tidak boleh berkata, ah Tuhan, ah Tuhan. Saya harus ceritakan dulu. Ketika tahun lalu, yang Tuhan tunjukkan kepada John, Pastor John atau ya teman saya panggil jadi John biasa dari umur 8, dari tahun 89 sih saya panggil John, John terus. Nah, muncul di peta itu yang Shenzhen, Nanning, dan Wuhan. Nah, dua titik udah bereskan, tinggal Wuhan yang belum. Itu sebabnya cuma tahun lalu bereskan dua titik dan tahun ini saya bilang saya cuti di kantor, mau potong gaji terserah mau potong. Yang penting satu titik harus selesaikan. Kenapa? Karena saya tahu China yang begini banyak, yang 1,4 miliar orang di dunia, ini dikuasai atau itu ikat sama yang tiga titik ini, darat, laut, udara. Shenzhen, Nanning, Wuhan. Ini tiga. Nah, kalau udah selesaikan itu sebabnya saya bilang ini titik yang terakhir Wuhan belum. Kan darat, laut, udara. Nah, udara ini yang harus dibereskan. Nah, itu sebabnya saya bilang mau cuti di kantor, apapun saya harus lakukan demi bereskan titik terakhir ini. Dan karena itulah walaupun 9 jam dari Wuhan ke Nua Peles, 9 jam berdiri kereta api yang begitu lama segala macam. Yang penting fokus saya, 2 Korintus 2 ayat 3 dan 4. Jadilah seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang baik yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi titik saya bilang saya harus berkenan kepada komandan saya. Yaitu titik yang Wuhan ini, darat, laut, udara, selesaikan. Nah, kenapa harus selesaikan? Ya, karena teman-teman yang BCC yang dipanggil oleh Tuhan ini untuk datang lakukan bagian. Teman-teman dapat yang ini. Nah, karena itu tiga titik harus selesaikan supaya memudahkan. Karena itulah, terimalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan percaya saudara, emangnya berani lawan? Sebenarnya jawabannya gini, kalau saya dengan Pak John udah tahu gitu, kami bayar harga apapun terjadi kami akan lakukan. Tapi kan merupakan kehormatan kalau saudara yang dapat hak privilege itu. Kalau tidak kami bayar. Saya bilang itu Pak John itu keriting gitu, tapi kalau dia tahu ini sesuatu dari Tuhan, dia rela berlutut berjam-jam tidak apa-apa untuk berdoa. Nah, hari ini dia sudah di Malaysia. Tanggal 31 kemarin di Malaysia. Sampai tanggal 3 dia ada seminar dan KKR di Malaysia. Baru selesai dari China, sekarang udah ke Malaysia lagi. Kenapa? Karena dia kalau tahu sesuatu dari Tuhan, dia pasti kejar. Jadi kalau tiga titik ini sudah selesai dari tahun lalu dan tahun ini, sudah selesai. Itu berarti rencana Tuhan buat diri saudara yang di BCC dipercaya oleh Tuhan untuk cover itu semuanya di China, itu pasti terjadi. Karena itu pasti terjadi. Itu hak saudara. Kalau saudara tidak ambil, ya udah. Saya dengan Pak John siap-siap aja. Kalau saudara tidak ambil, kita ambil. Kan yang penting berguna kan. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak pusingkan dirinya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Dan kami siap untuk itu. Tapi merupakan hak saudara untuk apa yang saudara tadi terima. Hak kesulungan namanya. Dia kalau tidak ambil hak kesulungan, ingat Esau. Esau mengambil hak kesulungan, diambil oleh Daud, oleh Yakub. Itu sebabnya Ibrani 13 menjelaskan bahwa ketika ketika Esau meminta kembali hak kesulungan, tidak diberikan kembali. Sekalipun ia mencucurkan air mata. Kenapa? Karena menganggap remeh hak kesulungan. Esau menganggap remeh hak kesulungan dan diambil oleh Yakub. Teman-teman BCC
Itu hak sulungan buat saudara. Makanya 3 titik ini tunjukin kami datang doakan. Setelah didoakan kalau saudara tidak ambil, bisa tidak ambil untuk mengcover yang China punya, hmm, siap-siap ada Yakubnya. Kami mau jadi Yakub untuk ambil kalau tidak itu. Nah, karena itu sekarang kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman ini. Buat teman bisnis ini, Tuhan. Engkau memanggil mereka, Engkau berikan kepada mereka impian-impian besar. Bahkan memakai pemimpin untuk menolong mereka. Sehingga impian Tuhan dalam hidup anak-anak muda ini dapat disalurkan sesuai rencana Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat atas mereka, Pastor Martin, Pastor Rika, dan teman-teman lain, justru menjadi pendukung untuk impian Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak muda ini bisa terpenuhi, tergenapi. Mereka dipersiapkan, mereka dilatih untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa buat teman-teman orang keluarga mereka, Tuhan. Mungkin ada keluarga yang mendukung, tapi ada juga yang tidak mendukung. Kami percaya impian Tuhan dalam diri anak-anak ini pasti tergenapi dengan cara apapun. Itu sebabnya kami berdoa mendukung mereka. Biarkan waktu yang berbicara supaya keluarga mereka dapat melihat rencana Allah dalam diri anak-anak ini. Bahwa Allah punya rencana indah buat anak-anak mereka dan melalui anak-anak mereka ini di BCC keselamatan bahkan sampai ke berbagai tempat di dunia. Berdoa, biarlah persahabatan mereka mulai sahabat-sahabat mereka dengan teman-teman mereka, ada teman-teman yang ilahi, sahabat ilahi yang mendukung mereka untuk pemenuhan impian Tuhan dan bukan mencuri impian Tuhan dengan melarang mereka untuk mengejar impian Tuhan. Kami memiliki hati seperti Paulus yang berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan panggilan Allah dan Kristus Yesus di depanku. Aku mengejarnya seperti dia mengejar dan menangkap aku. Aku berdoa ya Tuhan buat anak-anak muda ini. Mereka juga mengejar panggilan alam hidup mereka. Mereka lupakan apa yang di belakang mereka, tapi mengejar panggilan di dalam diri mereka. Karena 3 titik yang menghalangi mereka untuk menjangkau 1,4 miliar lebih orang ini telah disingkirkan dan telah diikat dan telah dipatahkan. Sehingga mereka berani karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau kata penghalang berdalih melekat dengan kami. Kami tidak mau, kami menolak kata-kata dalih. Tuhan dengan backgroundnya. Tuhan dengan pendidikan, alasan-alasan apapun dia yang berdalih mereka. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Penundaan juga kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ada Allah yang pencipta langit bumi, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Berdoa dan menyerahkan anak-anak muda dalam tanganmu Tuhan. Amin. Oke, saya Amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.